Sahabatku Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah debat ataupun diskusi antara apologet Kristen dan juga Muslim, Ustadz Muslim yang memperdebatkan tentang kitab suci. Seperti apa kisah lengkap dari perdebatan ini? Mari saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Betul. Lanjut. Oke, Pak Rizwan. Ya. Selamat malam Pak Rizwan, silakan Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah diizinkan bergabung dalam diskusi yang saya anggap menarik untuk malam ini. Ya, boleh tahu topik pembahasannya apa ya? Oh, kita tidak. Aja, Pak. Bapak kalau mau bertanya silahkan. Bapak dari Muslim, atau Ya. dari Kristen? Ya, kebetulan saya seorang Muslim. Oke. Kalau Bapak mau bertanya silahkan Pak, bertanya. Oh ya, baik. Topiknya bebas Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk bertanya, lalu nanti yang akan menjawab ini yang mana nih? Yang apakah hostnya atau siapa? Boleh, Itu siapa saja. saja nanti Pak, boleh kita Siapa gantian nggak aja apa-apa. yang bisa menjawab. Supaya maksudnya biar diskusi kita menjadi lebih tertib, supaya karena saya khawatir ketika saya menjawab satu pertanyaan atau ditanya balik, tiba-tiba belum saya jawab ditanya lagi, ada lagi yang nanya, jadi hanya Oh, enggak, Bapak nggak usah khawatir tentang itu Pak, di room kami tidak seperti itu, gitu aja Pak. Silakan Pak, pasti tertib. Ya, baik. silakan Pak. Baik, terima kasih saudaraku yang sebangsa setanah air. Jadi kita banyak membahas perkara-perkara teologi, baik itu keyakinan di dalam Kristen maupun keyakinan di dalam Islam. Jadi saya berpikir kita jangan terlalu jauh dulu, kita jangan terlalu masuk terlalu dalam kepada persoalan-persoalan teologi. Saya tidak hidup sejaman dengan Rasulullah Muhammad. Kemudian host atau beberapa yang lain juga ini tidak sejaman dengan Nabi Isa atau Yesus. Tapi pada saat ini kita sangat yakin betul dengan keyakinan kita. Lalu yang menjadi rujukan sudah tentu adalah kitab suci masing-masing, ya benar kan? Kitab suci masing-masing. Saya sangat kenal benar dengan pribadi Muhammad melalui Quran. Kemudian saudara-saudara juga sangat memahami Musa, memahami Yesus lewat penjelasan-penjelasan yang didapatkan dari kitab suci Bible. Yang ingin saya tanyakan, kalau di dalam keyakinan kami sebagai Muslim, kitab suci sebagai pedoman, sehingga saya bisa mengenal berbagai berbagai keimanan di dalam Islam, pedomannya adalah Al-Quran. Lalu apakah Al-Quran itu akurat? Apa Al-Quran itu terjamin? Tuhan memberikan itu di dalam agama kami. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Tuhan memberikan jaminan kepada saya. Hai Rizwan, kamu nggak usah khawatir. Jalani hidupmu, dan jika kamu ingin mendapatkan keselamatan, maka peganglah kepada Al-Quran. Ayat berapa? Sebentar saya selesai. Enggak, supaya saya bisa lihat juga ayat yang Anda bawa. Al-Hijr ayat berapa? Ya. Sebentar saya selesaikan supaya bisa lebih jelas. Enggak, saya juga lihat ketika Bapak mengomong ayat Al-Hijr. Silakan dulu Bang, biarin dulu. Ya, silakan diselesaikan dulu. Islam atau umat Islam, kalian tidak pernah ragu-ragu, peganglah Quran karena Al-Quran adalah kitab yang dipelihara oleh Tuhan sendiri, yang punya kitab itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada statement seperti itu di dalam kitab suci Bible, di dalam Bible, yang sebuah legal standing semacam yang saya sebutkan di dalam barusan tadi, di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, bahwa Tuhan memberikan jaminan kepada saudara-saudaraku yang Kristen bahwa nggak usah ragu, peganglah Injil atau peganglah Bible, karena Bible niscaya akan membawa kepada keselamatan. Kenapa hal ini penting?
Kenapa hal ini menjadi penting? Karena ini sebuah gambaran bahwa ada suatu indikasi yang tidak bisa terelakkan bahwa nanti di suatu zaman kita ini, bahwa Al-Quran itu, bahwa kitab suci itu akan rentan disisipi dengan berbagai hal-hal yang bukan sumbernya dari Tuhan sendiri. Makanya Tuhan memberikan jaminan sejak pertama kali kitab itu diturunkan kepada umat manusia. Yang ingin saya tanyakan kembali tadi, apakah ada ayat semacam itu? Bahwa ada jaminan dari Tuhan sendiri sebagai legal standing bahwa berpeganglah kepada Injil atau berpeganglah kepada Taurat. Oh, ini kitab yang saya pelihara sendiri. Gak usah takut, kamu akan sampai kepada keselamatan, sampai kepada tujuanmu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Sebetulnya gampang aja kalau dijawab itu. Sebetulnya secara logika pun bisa diuji ya. Kalau misalnya memang mau bicara logika gitu ya. Saya nggak bisa. Ini mengemukakan. Maksud saya pendekatan nas. Pendekatan nas. Iya, sebentar. Betul. Tetapi Anda mengajukan statement yang bernada itu adalah logical critical thinking tentang akurasi. Dari mana Anda tahu sebuah kitab suci itu akurasi? Kita nggak akan bisa tahu kecuali dari eyewitness testimony. Pertanyaannya, semua orang, Pak, belajar sejarah itu dari mana? Dari eyewitness testimony. Kalau Anda bilang Quran itu dijamin, Anda punya eyewitness testimony ketika wahyu itu turun transmisi dari Jibril kepada Muhammad? Nggak ada, Pak. Seorang sejaman dengan Muhammad, bahkan yang tidak sejaman dengan Muhammad, mendengar suara Jibril itu ketika wahyu itu ditransmisikan. Kalau cuma klaim teologis, Pak, semua orang bisa melakukan klaim teologis. Gini, kenapa orang Kristen percaya Yesus? Pertama, saya tutup Alkitab ini. Saya tutup Alkitab. Yesus itu tokoh sejarah yang diakui banyak sejarawan di luar Kristen. Itu pertama. Kedua, Yesus itu punya eyewitness testimony. Orang yang sejaman dengan dia, orang yang bergaul dengan dia, orang yang belajar dengan dia. Orang-orang ini menyaksikan bagaimana cara dia hidup, bagaimana cara dia mengajar, bagaimana cara dia mati, dan bagaimana dia bangkit lagi dari kematian. Orang-orang ini yang menyaksikan dan mencatat kesaksian itu. Saya nggak mungkin mencari dan lebih percaya kitab yang tiba-tiba ujung-ujung nongol 600 tahun kemudian daripada kesaksian saksi mata. Itu secara logika, Pak. Jadi kalau Bapak bilang begitu, saya tanya balik ke Bapak, Muhammad itu ada saksinya nggak? Karena kalau bicara sejarah, maka kesaksian itu penting. Dalam sidang pengadilan, bahkan di hukum Taurat, satu perkara itu sah jika ada dua saksi. Kalau nggak ada saksi, semuanya bodong, Pak. Semuanya cuman klaim teologis. Tapi kalau klaim teologis soal iman, nggak ada masalah. Kalau kita bicara akurasi sejarah, tahu dari mana? How do we know? Ada 5W, 1H untuk memvalidasi sebuah sejarah. Betul nggak ini terjadinya seperti itu? Jadi nggak usah jauh-jauh, Pak, buka kitab, tutup kitab pun kita bisa jawab. Iya. Monggo, silakan. Ya, saya yang seperti yang saya minta di awal, saya minta konteksnya, konteks nas kitab suci. Jangan memframing, jangan berasumsi. Ini merupakan sebuah asumsi yang Bapak jelaskan, itu asumsi. Yang saya minta ada sebuah jaminan legal standing dari Tuhan. Yang di dalam kitab suci Ada, Pak. Cukup satu lah. Si mata itu sudah legal standing. Kalau legal standing ini aja. berdasarkan katanya itu bukan legal standing, namanya itu claim. Oke, sebentar Pak Bolis. Akurasi sejarah gitu. Ya silakan. Yang dia minta adalah ayat di mana Tuhan itu mengatakan bahwa itu tidak akan berubah atau tidak akan atau terjaga. Nah, itu yang dimaksud. Kataku tidak berlalu. Ya itu. Oke, dengarkan. Ya, iya Pak ya, itu ya. Tidak akan berubah dan tidak akan ini gitu Pak ya. Oke. Kita baca di Matius 24. Aku berkata kepadamu, kata Yesus sendiri. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, ya. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ayat 35 jelas dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu yang disebut Yesus. Jadi segala firman Tuhan yang dicatatkan di sini tidak akan pernah berlalu. Seperti itu Pak, itu jaminannya. Bahkan konteks berlalu itu apa Pak? Kenapa? Ya tidak akan punah Pak, tidak akan hilang dan tidak akan punah.
Iya, jaminan Pak, yang saya minta jaminan. Ya ini kan udah dijamin, langit dan bumi Bukan tidak, jaminan, tetapi itu perkataanku langit. tidak akan. Ini Yesus sendiri mengatakan tidak akan mungkin berlalu. Langit dan bumi boleh berlalu atau hancur atau punah, berlalu artinya sudah hilang, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Itu dia katakan. Itu lebih spesifik. Betul, Itu lebih spesifik ditujukan kepada Injil, Taurat, apa ya, atau yang mana, Zabur? Semua perkataan Taurat, Tuhan, bukan semua hanya perkataan Injil, Taurat, dan tidak. Semua perkataan Tuhan, semua apa yang Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan katakan, itu tidak akan berlalu. Itu janjinya Tuhan. Atau mau saya tambahin di Matius 5 ayat 18. Sesungguhnya satu iota pun atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Itu ada ayatnya, itu jaminan kalau bicara Ini ayatnya, Pak. Nih. Ya, Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari sebelum semuanya terjadi. Begitu, Pak. Jadi ada jaminan dari Tuhan bahwa itu tidak akan pernah hilang. Iya, jadi kalau mau legal standing secara ayat ada, tetapi legal standing secara kesaksian pun ada. Nah sekarang kalau saya tanya balik, apakah Anda legal standing kesaksian dalam agama Anda? Legal standing dalam dalam keyakinan saya sebagai Muslim adalah Muhammad sendiri, Rasulullah sebagai legal standing. Itu bukan kesaksian, namanya itu klaim. Kalau kesaksian, siapa yang menyaksikan Muhammad ketemu Jibril di Gua Hira? Siapa bahwa yang betul itu Jibril? Ya, siapa betul. yang Betul nggak itu Jibril? Lalu siapa yang menyaksikan Yesus ketika dicoba di padang gurun? Enggak, jangan. Kenapa kamu terus lari ke Alkitab ketika Bapak tadi kan sudah bertanya tentang kitab kami. Kamu tadi bertanya. Kami tanya balik dong. Kenapa lari ke Alkitab terus? Makanya saya pertanyaan kita, ya, oke lah. Oke ya. Pertanyaan kita, bagaimana cara Anda menjelaskan Al-Hijr ayat yang ke-6? Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Bagaimana cara Anda menjelaskan ayat itu? Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Sebenarnya jangan ke situ sih. Saya nggak ini sih. Nggak enak nanti. Nggak enak nanti ya? Iya, jangan ke situ lah, Bang. Tapi kalau misalnya mau mau. dua arah, gini. Sebenarnya gini, kita ajari orang itu untuk mengerti gitu loh. Jangan mau bertanya tapi nggak mau ditanya, dan jangan menafsir agama orang lain. Ketika itu dibalikin standar yang sama. Jadi gini, standar yang sama kita gunakan ya, Pak ya. Apakah firman Tuhan itu benar-benar terjaga seperti yang dikatakan Al-Quran? Mari kita lihat. Itu maksudnya, Pak. Itu lebih enak, Pak. Ya, betul. Betul ya. Oke. Begini, saya mau ke ini, saya mau ke legal standing tentang akurasi sejarah karena dia bawa itu tadi. Dia bilang kan dia hidup jauh dan tidak sejaman dengan Rasulullah. Kita juga tidak sejaman dengan Yesus. Kalau standar itu dibalikan dengan akurasi sejarah, mari kita validasi sejarah. Haleluya. Oke, gini Pak. Saya mau head to headnya adalah apakah itu terjaga dan klaim yang sudah dilakukan apakah itu benar adanya atau tidak. Itu Pak yang harus kita cari. Tadi Bapak bilang di Al-Hijr ayat 9 bahwa dikatakan itu dijaga, betul Pak? Dan tidak akan ada yang berubah. Oke, sekarang saya mau minta tunjukkan di mana ayat persusuan dan ayat itu Pak yang hilang dimakan kambing itu Pak sekarang. Kalau benar itu terjaga. Ini selalu menjadi ayat pamungkas, menjadi seolah-olah senjata paling mematikan bagi saya. Bukan saya maaf Pak, saya tidak mau mematikan tidak. Tapi saya bertanya. Saudara meminta saya menjelaskan, biarkan saya menjelaskan lah, jangan dipotong. Ya enggak, sebentar Pak. Maksud saya gini Pak, Bapak jangan memframing seperti itu, tetapi kan ini kan saya hanya mengejar klaimnya Bapak. Bahwa klaimnya Bapak terjaga. Lalu saya mempertanyakan ya, yang terjaga itu coba dibuktikan kalau memang dia benar terjaga, di manalah ayat itu sekarang. Itu maksud saya Pak. Kita membuktikan, pembuktiannya saja gitu. Silakan. Jangan di-framing lah Pak, jangan di-framing. Ya, saya sebagai Muslim sangat yakin tidak ada satu surat pun
dalam Al-Quran yang hilang. Nah, jika saudara-saudara Kristen menemukan bahwa mendengar, membaca bahwa ada ayat yang katanya dimakan rayap, itu ada beda. Ada dimakan rayap, ada yang tertindih di bawah kasur, kemudian dimakan kambing. Nah, sejak kapan kambing suka teologi, mau makan teologi? Ya, jadi semua yang Anda baca, yang Anda temukan, itu adalah sebuah kedustaan. Tidak pernah ada ayat yang dimakan kambing. Paham ya? Saya Muslim. Iya, Anda kok ketawa? Nggak usah ketawa. Tidak ada ayat yang dimakan kambing. Coba buktikan kepada saya. Adakah kambing hingga zaman ini yang makan kertas, makan kulit ketika itu belum ada kertas, makan kulit? Iya, janganlah. Ini sebuah pembodohan, sebuah framing yang memang sengaja diciptakan untuk menyerang Muslim. Kita Quran tidak ada kurang-kurangnya. Kami tidak menyerang, Pak. Kenapa Anda merasa diserang? Padahal yang suka menyerang itu Anda loh. Diam. Kau diam. Diam kau. Diam. Anda jangan selalu mengatakan kami menyerang. Yang suka menyerang itu Anda loh. Jangan di ini. Ya, jangan kau suka kali mengatakan agama kau diserang, iman kau diserang. Yang suka menyerang itu kalian loh. Jangan matikan gini, nggak fair. Enggak, saya harus matikan supaya kamu bisa paham, bisa dengar. Ya, kau usah hahaha di tempat saya. Katanya ajaran kalau nggak punya ilmu turun, nggak punya ilmu turun. Kalau hanya framing saya turunkan kau. Ajaran kasih kok kayak gini. Loh. Kasih itu harus tegas. Kasih itu tegas. Kasih itu tidak akan membiarkan orang framing. Itu kasih. Jangan kau ketawa-ketawa. Sebentar, Bang Pendi. Jangan kau ketawa-tawa. Kasih itu tegas. Pak Rizwan. Dikatakan dibesarkan bisa nggak? Ada 2 surat hilang dalam Al-Quran yang menyatakan itu adalah siapa? Bukan abal-abal, Pak. Al-Bukhari, Abu Daud. Hah? Nggak usah. Mau tunjukkan kepada saya hadis Al-Bukhari. Itu bukan kata Rasulullah. Itu kata Aisyah. Aisyah bukan Nabi. Paham ya? Lah, bukankah Aisyah orang yang paling dipercaya untuk hadis Nabi? Ya. Dipercaya tapi tidak. Bahkan dia adalah ibunya orang Muslim. Tidak bersifat absolut, tidak mutlak. Paham ya? Enggak, Bang. Ketika mereka mulai terpojok, mereka tidak percaya, Bang. Iya. Selama itu tidak terpojok, mereka percaya. Tetapi ketika kita tanyakan tentang sholat, mereka ngambilnya dari apa? Dari mana? Dari hadis. Tetapi ketika mereka terserang oleh Al-Quran, lari ke hadis. Ketika dikejar hadis, larinya ke Al-Quran. Muter-muter terus mereka seperti tawaf. Sunan Ibnu Majah 1944 coba dibuka. Itu aja. Dimakan kambing. Ibnu Majah 1944. Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Bukhari, nggak ngaruh. Oh, terserah kamu, Rizwan. Kamu mau bilang ngaruh nggak ngaruh, tapi itu imanmu. Dia tidak orang kafir, bukan orang kafir yang tulis. Saya nggak mengimani itu. Kamu mau imani atau tidak imani, di dalam iman kamu, Rizwan, kamu harus beriman pada 2 hal. Dua hal, betul. Kamu harus beriman pada 2 hal, pada Al-Quran dan pada hadis. Itu imanmu. Saya harus matikan kalau kamu banyak cowar-cowar, banyak kowar-kowar, ya. Kau memang nggak punya otak. Kau tadi kan dari Rumsi Joseph kau itu, ya. Nggak punya malu. Kau harus berpegang pada 2 hal, pada Al-Quran dan pada hadis. Pak Rizwan, begini. Apalah yang ditinggalkan untuk Muslim di dunia ini? Kan ada 2. Sehingga ketika saya ini, kamu keberatan, kasihan kamu. Tidak. Kamu berpikir bisa membungkam saya dengan itu, padahal itu tidak legal. Nah, itu ginilah Pak Rizwan. Begini Pak Rizwan. Apalah alasan Pak Rizwan menolak itu? Menolak apa? Menolak hadis itu. Ya nggak ada dasar. Emangnya dia siapa? Nggak ada dasar. Memangnya kita lebih percaya kamu daripada Bukhari. Tuhan ya. Enggak. Apalah dasarnya Bapak menolak hadis, Pak? Karena Tuhan. Karena terpojok. Karena terpojok makanya dia tolak. Kalau nggak terpojok dia nggak tolak. Seandainya dia tidak terpojok, dia akan terima. Karena bagi mereka, Bang,
Wajib berpegang pada dua hal. Ini wajib, bukan sunat. Wajib berpegang pada dua hal mereka. Yang pertama pada Al-Quran, yang kedua pada hadis. Kamu nggak punya otak, nggak punya ilmu. Kamu harus berpegang pada dua hal. Pada Al-Quran dan pada hadis. Itu kamu. Nah, tetapi ketika kamu terpojok, kamu tidak terima hadis. Otak tidak punya turun kau. Kamu tadi baru selesai di sepak kamu dari tempat Joseph. Oke. Lucu ya. Padahal mereka ditinggalkan dua hal itu yang paling penting, hadis dan Quran. Tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Lalu apa yang harus mereka akui? Mereka menyangkalnya ketika mereka nggak mau menerimanya. Mereka terpojok, mereka tidak terima. Sedangkan sering menyebutnya doib. Kemarin si Juma sama si Kores saja bawa yang doib. Iya. Udah jelas doib dibawa sama dia untuk membela firmannya. Nah itu kenapa? Karena mereka yang bawa, Bang. Sekalipun doif dibenarkan. Iya. Kalau kita yang bawa, sekalipun itu sahih, tetap didoifkan sama mereka. Ya, Karena ini jelas ini. Itu memojokkan, ya, betul. Memojokkan. Iya, karena terpojok, Pak. Mereka terpojok. Mereka kena dengan hadis-hadis itu. Nah, ketika mereka kena dengan hadis yang kita bawakan, apa kata mereka? Oh, saya tidak percaya hadis itu doif. Padahal jelas, susunan hadisnya itu sahih. Bukhari itu sahih, Muslim itu sahih. Begitu orang Kristen yang bacakan, orang di luar agama mereka yang bacakan, langsung mereka katakan apa? Oh, itu dhaif. Itu dhaif. Capek dah. Saya tadi mau suruh baca mau suruh jelaskan kepada dia bagaimana surat ayat Al-Hajr, surat Al-Hajr ayat 6 ini. Nah, ketika kita tegas, larinya ke kasih, katanya kasih. Jadi kasih itu mereka ingin mengatakan bahwa kamu itu harus kami injak kalian itu. Iya. Sama seperti yang kemarin yang kejadian itu kan, ketika Pak Roring, terima kasih Pak. Ya, ketika Pak Buas mengatakan ini harus begini, katanya ajaran kasih. Giliran mereka dipertanyakan, aduh, mana ajarannya rahmatan itu? Jangan kayak gitulah. Kalau berdiskusi ayo, jangan pula kau nggak mengakui dalil supaya kau tidak terpatahkan. Itu maksudnya dia. Betul. Nggak mengakui. Janganlah kau sampai kafir tidak mengakui ya apa yang ditinggalkan sama kalian. Ya, katanya kasih. Nanti kita tanya di manalah alasanmu kau disunat, bagaimanalah kau ini, nanti dibawanya dari hadis. Katanya nggak dipakai hadis. Gimana ya? Jangan standar janda kan gitu. Oke, Pak siapa nih? Pak Farul. Silakan Pak Farul. Pak Farul, open mic-nya Pak Farul. Halo. Iya, silakan Pak Farul. Ini Bang mau tanya-tanya. Ini bukan tentang Islam, bukan tentang siapa apa. Aku kan belum tahu apa-apa nih Bang kan. Nah, lalu mau bertanya tentang apa? Biar kami apakan nanti apanya. Ayo silakan Bang. Ayo Bang. Silakan Bang. Katanya ajaran kasih. Berarti Bang Farul, boleh mereka injak-injak, jangan balas. wah sinyal abang itu Bang. Satu batang aja nggak kedengeran suaranya. Katanya kasih. Iya kalian sih pakai ajaran kasih, suruh tampar pipi kanan, Nggak tampar ada, pipi kiri. injak kepalanya itu. Janganlah gitu. Bukan. Jangan gitu. Bukan. Sabar, Bang. Sabar. Oke, siap. Pak Roring, terima kasih. Pak Roring sudah cukup, Pak Roring. Sudah banyak kopinya ini. Lanjut. Siapa? Naikin siapa? Naikin. Aduh. Ya, naikin. Halo Bang Diko, silakan Bang Diko. Oh Bang, selamat malam Diko Bang. Ya, selamat malam Bang. Siap. Dari Islam Kristen Bang? Iya Islam Bang. Oke, ya silakan apa Bang yang mau disampaikan atau mau Ini saya silakan. ingin ilmu pengetahuan aja untuk diskusi aja naik nih Bang, biar apa?
yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya Ya, kayak gitu aja bang. Jadi siap, siap. cara apa namanya yang science yang itu saya nggak nyampe ke situ gitu bang. Jadi lebih ke sharing kali bang ya. Biar Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan aja bang, silakan bang. Iya, tapi sebelumnya kemarin saya baru banget tuh bang naik di room sebelah mempertanyakan yang diyakini umat Kristen itu Yesus itu adalah Allah gitu. Enggak. Yes, kalau ada yang kayak gitu nggak benar itu. Yesus itu ada anak Allah, anak Allah gitu lah ya. Nah, menurut abang abolis ini Yesus itu sebagai apa perannya bang? Yesus itu Tuhan. Tuhan ya. Oh berarti. Iya. Oh berarti. Penguasa. Jadi maksud saya berarti saya mengesampingkan yang baru banget kemarin saya naik di room kayak gini nih bang. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau saya ada menyinggung atau gimana bang ya. Saya juga mau tanya soal penafsiran dari abang-abang di sini nih. Karena saya Muslim nggak berhak juga untuk menafsirkan ayat yang di Injil ini gitu. Mungkin pun sebaliknya, ketika abang di sini ada ayat Al-Quran yang abang tafsirkan nggak sesuai sama keyakinan Islam, seharusnya kan tidak boleh juga bang ya, tidak boleh saling apa? Iya. Kami nggak menafsirkan Al-Quran. Yang Anda mau tanya apa, Pak? Silakan. Makanya diskusi saya pengen yang Anda mau tanya apa? Kayak gini bang. Aku dan Bapak itu adalah satu. Nah, tafsiran menurut abang di sini itu aku dan Bapak adalah satu. Saya punya tafsiran sendiri sebagai Islam nih bang, tapi mau tahu juga penjelasan dari abang di sini gitu. Oh, silakan Mas. Birong mau dijelaskan atau mau gimana? Atau mau... Bapak aja dulu. Silakan Pak, silakan Pak. Iya, gini. Yesus itu Yesus itu adalah sang firman yang keluar dari Allah itu, dari Bapa itu. Jadi Yesus itu adalah firman Bapa. Makanya kalau dibilang ya, aku dan Bapa adalah satu, ya karena memang firman dan Allah itu satu hakikat. Allah yang dalam kepercayaan kami orang Kristen, Allah yang memiliki firman dan roh, gitu ya. Allah yang memiliki firman dan roh, dalam diri Allah itu ada rohnya, ada firmannya. Nah, firman inilah yang nuzul, turun ke dunia melalui perantaraan rahim Maria menjadi manusia, gitu. Nah, kata inkarne atau nuzul menambahkan kodrat insani, gitu ya. Jadi dalam diri Yesus itu ada dua natur Kristus, dua natur, ada natur ilahi dan natur insani. Makanya ketika dibilang aku dan Bapa adalah satu, yaitu karena memang Yesus secara keilahian setara dengan Bapa, dengan Allah. Itu bro. Oke. Kalau saya boleh nggak menyampaikan kajian saya mengenai itu gitu, meskipun saya ini mah boleh atau tidaknya ya menurut abang aja gitu. Kalau saya boleh, menurut saya gitu sebagai Islam yang saya kaji, oh ini seperti ini gitu. Kalau itu kan tadi keyakinan abang, Bapa dan satu itu ya satu kesatuan. Koreksi kalau saya salah, mungkin maksudnya Tritunggal atau Trinitas gitu nggak? Begitu nggak ya bang? Koreksi kalau saya salah bang, mohon maaf. Iya, kalau mengarah ke situ betul. Terus yang mau Anda tafsirkan itu apa? Anda mau menafsirkan iman kami begitu maksudnya? Bukan iman abang, tapi menafsirkan Injilnya itu bang. Menurut saya yang beriman sebagai Islam gitu. Ya silakan. Anda mau ya, menurut gitu. Anda ayat itu seperti apa? Jadi saya beriman juga dengan Islam tuh harus apa maksudnya beriman juga dengan kitab-kitab sebelumnya kan. Tapi maksudnya kalau tidak yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu harus diperdebatkan oleh. Ya tapi begini. Sebelum Anda menafsirkan, sebelum Anda bilang begitu, saya bilang begini. Antara Yesus dan Quran, antara kami, iman kami di Injil dengan Quran, itu kontradiksi 180 derajat. Anda nggak bisa mengimani Injil kalau Anda mengimani Quran. Karena ketika Anda mengimani Injil kami, dan Anda juga mengimani Quran, itu akan bertentangan, bro.
Enggak gini bang, Begitu loh. dan iman ini yang maksud saya itu beriman tuh bukan melaksanakan, tapi cukup mengimani aja gitu dalam hati. Oh ya, beriman kalau ini salah satu kitab suci. Enggak. Iya, saya tahu. Tetapi saya bilang, Aja. apa yang Anda imani dengan apa yang kami imani itu kontradiksi, bro. 180 Iya, derajat setuju bang. kontradiksi. Kalau itu saya setuju, kontradiksi. Kalau cara menjalankannya, Ya silakan, kalau Anda mau ini ya silakan. Iya, Anda mau makanya- menafsirkan seperti apa silakan. Iya makanya kalau yang tapi mohon maaf sebelumnya ya, bang, ini cuman hanya diskusi karena kalau saya kaji terus ini bukan ranah saya nih soalnya bang, jadi makanya saya mohon maaf sebelumnya juga sama abang-abang di sini. Jadi menurut saya itu adalah aku dan bapak itu satu adalah ini satu tujuan. Oh tujuannya kemana? Ini loh ada aturan-aturan di Injil dan sebelum-sebelumnya itu satu tujuan menuju nanti kelak. Saya juga ada yang mengkaji juga di Injil kayak gini bang, yang ada nubuat Yohanes 16, 12 sampai 14. Kayak nah ini tafsir saya, kajian saya aja bang ya. Tapi kalau saya juga nanti mau tanya menurut abang sini tafsirnya ini seperti apa gitu. Yohanes Bang Diko, 16, 2 sampai 14. Bang Diko, Iya bang. apa yang mau abang tanyakan? Dari tadi kami tidak dapat poin. Apa yang mau abang tanyakan? Iya tadi soal itu bang, soal kajian tafsiran abang mengenai ayat ini, dan saya boleh nggak mentafsirkan dari sisi Islam gitu. Ya, Anda tidak persepsi boleh abang- mentafsirkan ayat ya, kami. Enggak apa-apa bang. Gini bang, kita diskusi. Dia punya pemikiran Diskusikan ketika aja, Bang. membaca Nggak itu apa-apa dia ya, punya nggak apa-apa. ya enggak apa-apa. Sebentar bang Diko. Gini. Ya, Ketika abang membaca itu, abang punya pemahaman seperti apa? Lalu apa yang mau abang tanyakan tentang itu? Iya. Itulah bang yang enak. Ya, tapi jangan Anda betul. mentafsirkan. Iya Ya. Ya itu dia katakan mentafsirkan bang. Oke, Artinya oke. persepsinya dia membaca itu. Saya nggak mentafsirkan yang berarti Persepsi saya dia. nanya aja nih bang. Ya, Ke abang-abang. persepsi aja persepsi. Iya. Ya. Tapi saya nggak akan di sini nggak akan mentafsirkan. Saya nanya aja ke abang nih. Saya nggak akan lanjutin buat mentafsir Ya, ya. Anda mau mempersepsikan apa? Ya, silakan. Iya. Nggak usah terlalu panjang, bro. Capek. Iya. Iya. Silakan Iya. lanjut. Oke. Maaf bang kalau saya di sini agak terlalu bawel. Enggak apa-apa. Yohanes 16, 12 sampai 16. 14 masih banyak Oke. yang ingin katakan, kata Yesus. Semua, namun kau tak bisa menanggungnya sekarang. Saat roh Ya. kebenaran itu datang, dia akan membawamu pada kebenaran. Perkataannya bukan Ajaran darinya, Zuma. yang didengar akan dikatakan, dia akan memuliakanku. Nah, poinnya adalah roh saat roh kebenaran itu datang, dia akan membawamu pada kebenaran. Maksud yang dikaji menurut abang-abang di sini itu apa? Itu adalah Roh Kudus. Nah, kalau menurut abang itu siapa? Tadi kan Roh Kudus kan firman yang abang yakini kan. Nah, yang yakin abang jadi menurut Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang akan datang setelah Yesus naik ke surga. Dia akan mengutus. Utusannya itu adalah yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, seperti itu bang. Nah, terus oke, Roh Kudus dia akan memuliakanku. Aku yang di sini Ya. siapa bang? Yesus bukan? Ya, Yesus. Nah, jadi gimana tuh bang? Roh Kudus memuliakan aku apa gimana tuh bang? Iya, dengan Roh Kudus itulah maka nanti Yesus itu dimuliakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan dengan dengan penyertaan Roh Kudus itu memuliakan Dan Yesus kami maksudnya termasuk pekerjaan Satan. Yesus gitu ya bang ya? Kenapa? Abang, Kenapa? maksudnya pekerjaan yang kami itu siapa bang? Kami. Coba abang baca sendiri ya, baca pelan-pelan ya. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu dulu, ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Nah, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku.
Nah, Roh Kudus inilah yang menyampaikan segala sesuatu kepada kami, termasuk kepada rasul-rasulnya itu, ya, tentang apa yang Yesus mau sampaikan. Itulah yang dikatakan, makanya dikatakan di ayat sebelumnya, ya, yang abang bacakan tadi, apa katanya? Di ayat 11. Ayat berapa? Masih banyak, ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Lalu kapan itu dikatakan? Nah, kita bisa baca di ayat yang tadi. Ya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, artinya apa yang belum Tuhan Yesus sampaikan, dia sampaikan melalui Roh Kudus itu. Seperti itu, Pak Diko. Silakan. Nah, penafsiran abang bagaimana? Kepada boleh nih, siapa Bang. itu? Boleh saya tafsirkan nih, Bang? Boleh. Oh, boleh ya. Izin ya semua Bang. Ya, silakan. Sama saya boleh. Iya ya. Jadi menurut tafsiran saya tuh dia akan memuliakanku. Siapa dia? Nah, menurut saya Bang ya, ini diskusi aja Bang kalau soal perdebatan ya. Ya. Jadi akan adanya lagi utusan yang akan memuliakan Yesus, yang diyakini Yesus itu adalah Isa juga, yang dari bahasanya itu Yesus, jadi dalam Arab dipanggilnya Isa gitu. Kayak nama saya namanya misalkan Diko, mungkin di Jawa Barat jadi Dika, atau di Sulawesi jadi apa gitu loh Bang. Tapi dengan satu orang yang sama gitu. Jadi ada akannya nabi lagi. Nah, tadi konteks berikutnya, abang bertanya siapakah ini Muhammad gitu kan? Bersaksi dari mana? Ada konteks saya gitu. Gimana kita bisa mengetahui kalau Muhammad itu Rasul yang sini Rasul gitu ya Bang? Oke, enggak, intinya begini. Berarti Anda akan mengatakan bahwa yang diutus itu ada kemudian itu yang terakhir itu adalah Muhammad, betul? Ya, harusnya seperti itu, Bang. Oke, mungkin itu ada di tafsir Quran Anda, kalau nggak salah dia Al-Arab atau di mana itu ya? Di mana ya itu ya? Ada tafsirnya sih Bang. Itu enggak di tafsir Quran Kemenak itu ada, Pak. Oh, biar iya, ada itu di tafsir Quran Kemenak tentang yang akan datang, nabi yang akan diutus itu. Di Quran Kemenak di mana ya? Ada yang ingat nggak ya itu ya? Kalau saya Google ketemu nggak ya Bang ya? Mungkin ketemu ya. Saya pernah baca, bahkan itu pernah kita ramekan itu untuk dituntut untuk dihapus. Oke, tapi nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Mari kita bahas pelan-pelan ya. Baik. Ya. Iya, Oke. Mas. Kalau abang katakan itu ya, saya buka Yohanes 16-nya dulu ya. Dikatakan, mari kita ganti bahwa Roh Kudus itu adalah Muhammad. Oke, setuju? Oke, setuju. Tetapi apabila ia datang, yaitu Muhammad, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sepakat? Sepakat. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, sepakat. Begitu pun Yesus kan yang Oke, catat dulu Bang. Catat dulu nanti pertanyaan saya. Ya. Yep. Hal-hal yang akan datang. Nanti saya akan bertanya, hal-hal yang akan datang apa yang pernah Muhammad katakan. Itu catat dulu ya. Nah, baru ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Oke. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, catat lagi. Catat lagi Bang. Terakhir Bang. Oke. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Yesus. Yang diterima daripada Yesus. Oke. Segala sesuatu punya Bapa adalah aku, sebab aku berkata. Oke, ini sampai ayat 14 saja. Nah, menjadi pertanyaan saya, abang di sini blunder. Kenapa saya katakan blunder? Sebentar. Pertama, kalau Anda mengaku itu Muhammad, artinya Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena yang mengutus Muhammad adalah Yesus.
Kalau Anda mengakui bahwa Muhammad diutus oleh Yesus, yaitu roh kebenaran itu, dan apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah perkataan Yesus, artinya seluruh wahyu dalam Quran adalah perkataan Yesus yang disampaikan oleh Muhammad. Artinya Anda mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Bagaimana? Oke. Terus bagaimana dengan yang ayat ini yang Bang? Enggak, ini dulu. Iya, Biar selesai dulu kita. Ya, maksudnya, Apakah Anda masih mengakui itu sebagai Muhammad? itu nggak sepakat dengan kalau yang mengutus Muhammad itu Yesus. Aduh, kau seperti apa ya? Inilah bilang sama si Juma. Ini sebentar Bang. Bilang sama si Juma, Juma, malu kita saya Juma gara-gara kau bilang. Kau bilang Parakletos itu adalah Muhammad. Ternyata Parakletos itu diutus Yesus, dan semua yang disampaikan oleh Parakletos itu adalah perkataan Yesus. Artinya Rasul yang disebut itu adalah semua itu adalah perkataan Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri ternyata. Cuma bilang gitu. Bang Niko, kami Bang Nabirong tidak menjebak Anda ya. Bang Nabirong tidak menjebak Anda, tetapi Anda terjebak dengan kata-kata Anda sendiri. Di dalam kekristenan tidak ada istilah kami menjebak, itu tidak ada. Tetapi Anda terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan Anda dan dengan jawaban-jawaban Anda sendiri. Karena semua itu dikembalikan kepada Anda. Bukan gini Bang, Abang nggak klaim gini. Saya makan bubur yang asal dari nasi. Ya, justru yang mengklaim itu kamu. Justru yang mengklaim itu dirimu Bang Niko. Makanya saya gini, yang mengklaim itu Bang. Muslim bahwa Parakletos. Yang bingung itu dirimu. Kenapa bingung? Karena dirimu melihat satu ayat Alkitab. Abang tadi bilang nanya gini, berarti Muhammad itu utusan Yesus, benar kan? Betul gak Bang? Nah, Karena Bang Nabirong tadi mengikuti jalurmu. Iya Bang, saya ngerti konteksnya. Tidak, kamu tidak ngerti. Itu kan jalur kamu sendiri tuh. Jalur kamu sendiri yang diikuti oleh Bang Nabirong. Iya Bang. Ya. Tadi aku bilang berarti Muhammad itu utusan Yesus, jadi harusnya. Nah di situ kan ketika Bang Nabirong bilang berarti Muhammad itu utusan Yesus. Disitulah Anda tidak terima. Seandainya Bang Nabirong tidak mengatakan Muhammad utusan Yesus, Anda pasti terima. Bukan. Jadi Anda roh kebenaran yang Anda maksudkan di situ kan merujuk kepada bagindamu kan? Iya, soalnya gini. Nah berarti roh kebenaran itu diutus oleh siapa? Roh kebenaran itu diutus oleh siapa tadi? Ayat tadi diutus oleh Yesus, ya kan? Roh kebenaran itu diutus oleh Allah. Oleh Yesus tadi. Oleh Allah, bukan oleh Yesus. Enggak Bang. Gini. Pak Bro Diko gini. Makanya begini, klaim-klaim teologis semacam itu harus disadari ada konsekuensi yang nanti blunder gitu. Iya. Blunder kepada imanmu. Yang tapi Abang sama saya soalnya berbeda. Sebentar, dengerin dulu. Oke. Kalian Muslim selalu mengklaim bahwa Parakletos itu diartikan sebagai Muhammad. Tetapi kalian tidak sadar bahwa ada konsekuensi ketika kalian dipaksakan itu kepada Muhammad. Konsekuensinya adalah berarti Muhammad diutus Yesus. Itu yang membuat Nandar terdiam kemarin. Gitu loh, ketika debat sama Pak Christian Teologi. Nandar itu juga yang membuat Juma terdiam. Enggak, dia nggak kenal Nandar, biarin. Tapi begini, nggak bisa menafsirkan seperti itu tanpa konsekuensi, ada konsekuensinya. Begitu loh. Makanya tadi Bro Nabirong mengikuti narasi Anda yang jadi terjebak sendiri. Ya. Gitu loh. Kayak gini Bang. Bukan Bang Nabirong yang menjebak ya, bukan Bang Nabirong yang menjebak. Kalau saya boleh mengkaji dari itu, maka saya beriman dengan kajian yang saya imani. Itu kan kajian imani. Terus Abang yang Abang klaim saya terjebak oleh pertanyaan saya sendiri. Makanya saya mengkaji lagi Bang. Tapi kalau saya nggak kaji lagi nggak apa-apa. Gitu. Ya nggak apa-apa. Karena gini, pada dasarnya Parakletos itu tidak pernah merujuk kepada Muhammad. Enggak. Gini Mas Bro Diko. Itu adalah Isa Bang. Utusan juga sama halnya dengan yang Muhammad yang kita gini. Mas Bro. Gitu. Coba dibaca dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 7 Pak. 16 ayat 7 dikatakan, aku akan mengutus dia kepadamu. Gitu. Aku akan mengutus dia kepadamu.
Oke, sebentar saya bukakan saja ya. Saya bukakan saja ayatnya biar kita sama-sama lihat, Pak. Jadi supaya kita tidak ada bohong ya. Bang Pendi, itu ada Timothy Al-Awal mau naik. Bentar dulu, kebanyakan kita lihat. Oke, bentar dulu. Kebanyakan. Oke. Yohanes 16 ayat 17 sampai 5 ya. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, apa poinnya? Apa katanya? Aku akan mengutus dia, akan mengutus dia kepadamu. Artinya Iya, yang akan datang itu adalah utusan. Ini Bang, saya Jadi- mempersalahkan tafsirnya Abang sendiri soal iman Abang. Itu bukan tafsir, itu tertulis kok. Bu- Gimana, Sof? Oi, Enggak Bang, enggak tertulis Itu bukan Bang. tafsir loh, itu Bukan tertulis kajian. itu. Gimana toh? Enggak Bang, kalau tadi kan Abang bilang itu enggak ada tulisannya kayak yang bacaan yang kayak Abang maksud gitu. Itu tetap Abang yang tafsirnya Abang juga. Makanya saya tafsirkan dengan keimanan saya juga. Itu tertulis, bro. Bukan tafsir, itu tertulis. Itu ada ayatnya. Ketika Mana, kamu Bang? cocok Coba. mologikan ke Muhammad, itu jadi salah tafsir karena ada Coba Abang baca konsekuensinya. Gitu loh. Apakah Muhammad itu roh? Apakah Muhammad itu tidak bisa dilihat dunia, tidak dikenal dunia? Karena ada kata-kata itu, gitu loh. Iya, coba Abang yang mana Bang yang tadi yang bukan yang Abang kaji dalam pengertian Abang itu. Semua kajian Abang juga lah Bang. Nah, jadi kalau keimanan kami sebagai Islam, Yesus itu adalah Isa, utusan Allah juga gitu. Makanya Itu nggak ada kalau masalah, itu iman kamu. Tetapi Isa iya. bukan Yesus. Ya itu iman kamu. Nah, aku juga mempermasalahkan dengan iman Abang. Makanya Bro Diko. diskusi aja Bang. Bro Diko, Diskusi aja. Bro Diko, di Iya, dalam Bang. Alkitab, ya, Mm-mm. yang pertama saya ingin nyatakan kepada kamu, Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, oke? Oh, oke. Ini saya note dulu ya Bang ya. Yesus itu bukan Isa ya. Ya, Isa Oh, bukan Yesus. Berarti udah beda lagi dengan yang saya baru banget kemarin saya itu naik di room sebelah. Hmm. Inisialnya ED gitu depannya lah. Jadi beda Tidak ada apologet. yang baru. Sepengetahuan saya, tidak ada satupun apologet yang menyamakan antara Isa dan Yesus. Ya, antara Yesus dan Isa itu bukan pribadi yang sama, bro. Di dalam kitab kamu, Isa itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya, engkau tidak menyalibnya dan engkau tidak membunuhnya. Benar tidak? Betul. Nah, yang selanjutnya di dalam iman kamu, Isa itu adanya Isa di dalam rahimnya Maryam. Prosesnya itu dengan ditiupkan oleh Jibril kemaluannya si Isa, kemaluannya si Maryam. Farjaha. Enggak oleh Jibril Bang, oleh Allah. Berarti Allah yang meniupkan. Meniupkan kalau bahasa kalian roh itu ke dalam Maryam, ke dalam rahimnya Maryam. Ke dalam rahim kan? Farjaha kan? Betul. Nah, berarti benih yang ada di dalam rahimnya Maryam benih siapa? Kalau ini Bang iman kami nggak ada benih. Allah tuh nggak ada benih. Bentar. Ditiupkan roh kan? Ditiupkan roh oleh Allah, kamu bilang kan? Bang, kalau Farjaha. Dalam bahasa Arab, dalam teks bahasa Arab itu farjaha. kalau abang belajar dunia kesehatan, abang harus bedain mana rahim, Enggak. kemaluan. Farjaha itu apa artinya? Saya nggak tahu Bang kalau ilmu ke situ. Kan tadi saya bilang saya nggak ngerti soal ke situ. Tapi kalau soal tadi ya Enggak, itu kan ayatnya itu. Saya mengambilkan berdasarkan ayat. Ditiupkan ke dalam farjaha. Farjaha itu apa artinya? nggak tahu Bang, saya kalau situ nggak tahu Bang udah artinya. Oh, kamu bukan nggak tahu, kamu tidak mau tahu. Bukan, abang kasih tahu ke saya dong. Abang kasih Saya tahu ke tidak bisa kasih tahu, nanti saya kena hukum penistaan agama. Nggak Kamu ada. cari tahu dalam Al-Qur'anmu, itu kata Al-Qur'anmu, ya. Allah. Ditiupkan roh ke dalam farjaha. Mungkin Bang Nabirong bisa tunjukkan ayatnya ya. Oh, kalau nggak saya baca aja Bang kali Bang. Ayat berapa atau Nah, itu kamu tahu itu. Saya lebih kepada Al-Hadid 3 itu sih sebenarnya ya. Al-Hadid. ayat berapa Bang? Al-Hadid. Al-Hadid. Al-Hadid 3 ya.
Al-Hadid 3 ya. Sebentar ya, Ini Bang. ini biar nyambung gitu loh. Ini kita itu biar nyambung gitu ya. Saya Nanti lebih dirimu senang- cari juga farjaha itu artinya apa ya, Bro Diko Saya ya? anggap bukan debat apa gimana Bang ya. Saya diskusi aja gitu soal I- gimana Iya, Bang. saya juga diskusi kok, mana ada saya mau debat, Pak. Ya. Bapak lihat saya. Siap, Al-Hadid 3, Pak. Al-Hadid 3, Pak. Bentar, Bang. Biar kita buktikan apakah Yesus itu adalah Tuhan atau tidak, atau Allah itu sendiri seperti yang klaimmu tadi. Saya bisa buktikan itu. Al-Hadid 3. Dialah yang awal, Ya. yang akhir, yang di akhir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yes. Siapa kata dia di situ, Pak? Sebentar saya baca dari atas dulu Bang ya. Oke. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah yang kita sebutnya gitu. Ini penamaan aja Bang. Allah. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana, miliknya kerajaan langit dan bumi, dan menghidupkan, mematikan, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang di akhir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini saya kaji sendiri, kaji sendiri Al-Quran dalam keimanan Islam ya Bang ya. Tadi kan Abang nanya dia itu siapa? Ya dia itu Allah Bang, Allah gitu. Kalau Abang menurut Abang sendiri, tafsir menurut Abang ini yang sebagai keimanannya Kristen, Abang punya tafsir apa mengenai Ya. dianya ini siapa? Kalau kita melihat gini, Bang, kalau kita melihat siapa disebut yang awal dan yang akhir adalah Allah itu sendiri, betul? Iya Allah, bukan Betul. Yesus ya, menurut keimanan ini ya Bang ya. Jadi sebenarnya ini Ya, konteksnya. sebentar. Oke, kita lihat ya. Kalau Abang baca di ayat 1, apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Allah ini kan yang kalian sebut nama sesembahan kalian, betul? Seperti kami kepada Yesus, betul? Ya. Kalau Abang baca itu dikatakan lillahi, ilahi itu. Nah, baru dialah, siapa dia? Yang ilahi itu. Dialah yang ilahi, itulah yang maha awal dan maha akhir. Ya. Nah, bukan, Allah tidak bilang akulah yang maha awal, yang maha akhir, tidak. Betul ya? Nah, siapa sebenarnya yang maha awal, yang maha akhir yang dikatakan di sini? Mari kita lihat. Nah, itu hanya pernah dilakukan oleh seorang Yesus yang mengakui itu. Kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Ya. Atau Wahyu 22 ayat 13 kalau tidak salah ya. Oke Bang, saya sambil Google ya Bang ya. Ayat berapa Bang? Ya. Wahyu 1 ayat 8. Sama Wahyu 22 nanti, sama itu. Kita baca sama-sama, Bang. Oh, ini aku adalah Alfa dan Omega gitu ya Bang ya. Yes. Oh. Siapa yang mengatakan itu? Hanya Allah lah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, betul? Ya, ini kan tadi kan konteksnya udah beda nih Bang, sama yang Abang yakini Yesus itu adalah Allah. Iya, sebentar ya. Yap. Yang awal dan yang akhir hanyalah Tuhan. Yang Alfa dan Omega hanyalah Tuhan atau Allah, betul? Betul. Nah, di kitabmu pun dikatakan dialah atau Allah lah yang awal dan yang akhir. Betul. Nah, jadi di kitabmu jelas dikatakan dia, siapa dia di situ? Kitabmu ini merujuk kepada Yesus. Enggak Bang, itu tafsir Abang. Enggak. Kenapa Abang bilang tidak? Kenapa Allah tidak mengatakan akulah yang awal dan yang akhir? Kenapa dia katakan dialah yang awal dan akhir? Karena Yesus jauh sebelumnya sudah mengakui bahwa dia adalah siapa? Yang awal dan yang akhir itu. Tadi kan Yesus
keturunannya kan dari keturunan Abraham, Bang. Baru lahir tuh Yesus. Betul ya, Bang? Ya? Tidak, Dari tidak, tidak. ya, koreksi kalau saya salah, Ishak dan Yakub ke situ kan ya, Bang ya. Salah nggak saya tuh, Bang, ke situ? Takutnya saya salah nih, saya tanya dulu gitu, benar nggak ya, Bang? Ya, tidak salah dari segi keturunan, dia keturunan bangsa Israel, sudah itu aja. Ya, itu benar ya, Bang. Ya, saya tanya dulu, takutnya saya Secara salah. manusia dia lahir memang di keturunan bangsa Israel, ya. Siap. Iya, ya, makanya kajian yang saya tanya ini antara Yesus itulah adalah menurut abang itu Allah, makanya Allah di sini abang imani itu ada Yesus. Jadi pembelajaran kita konteksnya berbeda di situ, Bang. Tapi saya nggak mempermasalahkan keimanan abang gitu. Jadi Kenapa saya berbeda? Keimanan abang. Tidak gini Bang, maksud saya gini. Coba abang tunjukkan sama saya, atau mari kita buktikan. Apa yang kata Quran? Dialah yang awal dan yang akhir ini, yang dimaksud siapa? Yang dimaksud itu yang awalan dan akhirannya ya adalah Allah itu, Bang. Jadi gini, Bang, kalau dalam kami Islam beragama ya, dan saya yakinin juga ada juga beberapa Islam nggak sepakat dengan ini. Harusnya sepakat sih. Kita manusia itu memiliki akal dan berakal, ya, Bang ya. Mungkin di Kristen juga harus sependapat dengan itu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar berakal dan berlogika bahwa ini tuh memang maksud di akal, dan semua ajaran-ajaran Allah yang diajarkan itu logikanya ada dan masuk akal, dan yang tidak masuk akal maka tinggalkan gitu. Jadi gini, Bang, konsepnya. Kalau misalkan ada seorang anak bayi yang terlahir Hindu misalkan ya, Bang. Lalu dia lahir, dia hanya meyakini ya Hindu, keyakinan gue yakin patung yang gue sembah ini adalah mohon maaf sebelumnya kalau ada agama Buddha, mohon maaf tuh sebelumnya. Kalau ada yang beragama Hindu di sini, gue yakin patung yang gue sembah ini adalah penyelamatnya dia gitu. Nah, kita nggak bisa juga untuk melarang dia untuk meyakini sesembahannya dia itu adalah jadi keyakinan dia. Nah, akal dia itu karena nggak dipakai, Bang. Setuju ya, karena kalau kita pakai kan dia akan merujuk ke kitab-kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran gitu, Bang. Yes, saya sepakat. Mari kita pakai akal. Mari kita pakai akalnya. Nah, ya. gitu. Oke, mari kita pakai akal. Ya. Ketika dikatakan, ini kita pakai akal nih, Pak. Ketika dikatakan dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang batin. Ya. Akal kita akan berbicara, dia ini siapa? Dia ini merujuk kepada yang sudah pernah mengatakannya, yaitu kepada Yesus. Ada di Wahyu 22 ya. Wahyu 22 ayat 13. Yesus berkata begini, ya. Aku Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dia katakan sendiri. Yesus sendiri mengatakan ini. Mana Bang Yesusnya, Bang? Nih, sesungguhnya aku akan dan saudara membawa upahku membalas orang sebab perbuatan. Ini berbicara tentang Yesus. Perhatikan, Bang. Semua di dalam Alkitab yang gini, perhatikan, Bang. Yang tulisan merah ini adalah perkataan asli Yesus. Bedakan dengan yang hitam. Oke. Dan ini sudah dikaji semua, makanya diberikan tanda ini, Pak, biar lebih mudah mengenalinya. Ya. Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Sama juga dengan tadi yang saya katakan itu di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah dan yang sudah ada. Nah, oke. Ya. Ya, udah tahu ya, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada, ya. Karena siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita lari ke sini, Pak, dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus sendiri. Ya, itu menurut keimanan Abang yang Kristen yang yakini ya. Tidak, makanya saya bilang mari kita gunakan akal dan logika kita, Pak. Ya, mari kita fair aja.
logika Tidak, saya. jauhkan dulu keimanan, Pak. Logika Kita saya berpikir dengan membaca ini. Dialah, oke sebentar. Dialah, oke. Dialah yang awal dan yang akhir. Dan siapa yang mengaku yang awal dan yang akhir? Hanya Yesus yang mengaku dia adalah yang awal dan yang akhir. Oke, setelah di sini, mari saya tunjukkan lagi satu lagi pengakuan. Oke. Ya, pengakuan di surat Al-A'raf ya. Ayat 157. Ya. Kita lihat surat Al-A'raf 157. Ya. Kita lihat bagaimana pengakuannya. Nah, ini Pak. Orang-orang yang mengikuti Rasul. Ayat 157. Oke, kita lihat tafsirnya. Ya. Kita lihat tafsirnya. Ya, ini dari Kemenak ya, Pak ya. Al-A'raf, bentar Bang, saya cari dulu dia. Al-A'raf. Where are you? Ini yang Anda bawakan Yohanes 16. Ya, saya harus cari-cari dulu, makan waktu jadi ini nih Bang. Oke. Al-A'raf ayat 157. 157. Lihat tafsirnya. Dari tafsir Tahlili dari Kemenak, ini Quran Kemenak, Pak. Siap, bentar saya baca. Udah nih Bang. Oke, baca tafsir Tahlili dalam Yohanes 14 ayat 16 ya. Oke. 15:26 16 ayat 7. 16 ayat 7. Perhatikan ya. Ada 3 ayat nih yang sama disebutkan nubuat Nabi Muhammad sebagai berikut. Maka adapun apabila ia datang telah datang Periklitos yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, Roh yang benar berasal dari Bapa, maka ia menjadi saksi bagiku. Ya, sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan Periklitos dalam bahasa Yunani adalah yang artinya sama dengan apa? Ahmad. Ya, dalam bahasa Arab hal ini sesuai dengan firman Allah. Ya. Ya, namanya Ahmad, artinya di As-Saff 61 ayat 6. Ya, sekali lagi, siapa yang mengutus Ahmad ini di As-Saff ayat 6? Rasul yang akan datang setelahku namanya Ahmad, ya. Nah, itu ada tadi Rasul yang setelah datang namanya Ahmad tuh ya? Iya. Oh, itu ya. Ada tuh. Oh, Muhammad. Iya. Ya kan? Kan tadi kan dikutipkan dari Yohanes 16 dan yang seperti yang Abang kutip tadi. Bang, tadi Yohanes berapa tuh Bang? Yang ada Ahmadnya Bang? Biar bukan, itu tidak ada di Yohanes, Pak. Itu ada di As-Saff 61 ayat 6. Nih. As-Saff 61 ayat 6. Oh, di kitabmu itu. Iya. Oke. Nah, ini dikatakan adalah kalau di dalam Alkitab kami disebutnya Parakletos, tapi di sini salah, dikatakan Periklitos. Ya kebanyakan ya. Ya. Nah, dia mengutip dari mana? Yohanes yang Abang kutip tadi. Yohanes 16 ayat 7. Ya, Yohanes 16 ayat 7, kita lihat dia bilang apa? Yohanes 16. Namun benar aku katakan padamu, jika aku pergi, jika aku pergi, maka tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, Periklitos itu. Yesus ternyata di dalam Quranmu diakuin bahwa Yesus mengutus siapa? Ahmad. Muhammad. Mana Yesus? Mana Bang?
Yesus Loh. mengutus Ahmad. Ini tadi baca tafsir yang saya kasih tadi, udah baca belum abang sih? Nggak ada bang. Abang sepakat dengan dia yang abang bawakan tadi. Abang sepakat dengan dia Yesus itu sebagai utusan Bapa Allah itu bang. Bukan itu ada Allah yang saya. Bukan. Nih perhatikan bang, abangku perhatikan ya. Ini tafsirmu ya, tafsir Al-Arab ya. Yang tafsir. Ya. Iya ulamamu yang ini di Quran Kemenak loh Pak. Kemenak, boleh bang, Quran Kemenak apa bang itunya bang? Nih, .go.id. Kalau ID itu udah pasti. .go.id udah pasti. Itu terusannya bang, ada terusannya bang. Apa Quran, terusannya? Surah. Apa tuh bang? From 151 dan atau 206. Oke bang. Udah. Oke, Yang saya paling anggap penting itu ini Pak. Sumbernya. ya, benar. Kalau ini kan halamannya dan lain-lain, isinya ini kontennya. Ya. Oke. Nah, di sini jelas dikatakan ya. Ini diakui di dalam Yohanes, perhatikan. Kalian loh mengakui ini di dalam Yohanes disebutkan nubuat Nabi Muhammad sebagai berikut. Dikatakanlah di sini, yaitu di Yohanes 16 ayat 7 nih ya, 16 ayat 7, lihat nggak? Iya. Ya? Lihat, Bang. Oke, kita lihat Yohanes 16 ayat 7. Apa kata di ayat 7? Ya, ini ayat 7 ya Bang ya? Ayat 7 ya? Apa katanya? Aku akan mengutus dia kepadamu. Yesuslah yang mengutus Muhammad, Pak. Sedangkan semua mengakui yang mengutus Muhammad adalah Allah. Dia itu Yesus bang. Di situ katanya dia, bukan Yesus bang. Aduh. Di situ kata-katanya dia, bukan Yesus bang. Dia yang disebut dia adalah roh kebenaran itu Bapak. Nah itu keyakinan yang kita berbeda bang. Maka kan tafsirnya abang dia itu kan Yesus. Menurut saya dia itu kan bukan Yesus bang. Jadi ternyata kupikir suhu, ternyata cupu. Iya nggak apa-apa. Emang saya cupu bang, makanya saya belajar sini bang, pengen tahu. Tidak. Aduh bang. Kenapa ini bang? ya, nih. Lihat nih. Ini 16 ayat 7 ya. Nah. Disebutkan nubuat siapa? Abang baca dong di situ. Iya mau buat untuk Muhammad. Nah, oke, kita baca. Kita baca 16 ayat 7. Oke. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Kata siapa ini warna apa? Warna merah ya. Oke, lanjut. Artinya perkataan Yesus betul? Gini bang, surat yang harus dimani adalah yang saya jadi Islam imani ya bang ya. Apabila datang suatu berita, maka wajib untuk mencari tahu itu, bahasanya gitu bang ya. Ini mereka sudah mencari tahu Dul. Di 158 ini mereka sudah menyelidikinya. Yang tadi itu nih, ini. Apalagi yang mau kau cari tahu? Mereka sudah memutuskan dan sudah menuliskan dan sudah menyebarkan. Kayak tahu benar atau enggak itu pokoknya saya perlu cari tahu. Oh berarti kau nggak ngakuin ini? Kau nggak ngakuin ini? Saya mengakui itu bang, kalau itu Al-Quran. Tapi kalau Injil yang abang saudarakan saya terus pertanyakan keimanan saya gitu, percaya? Oke, sebentar. Oke. Iya dengar. Oke, kalau kau tidak mengimaninya, nih mereka ini bilang di sini ya, ditulis di sini ya, ditulis di sini, ya, ditulis di sini. Perhatikan bang, abang perhatikan ya. Kutanya kau diimani atau tidak nih? Mereka mengimani ini Pak. Iya, tadi kan abang udah 3 kali jelasin itu bang. Konteksnya adalah dia menuju ke Yohanes bang. Benar ya? Kata dia yang abang yakini itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah. Yang saya yakini itu adalah dia Allah
dan bukan Yesus. Yesus itu menurut keimanan saya itu adalah Isa. Aduh, wah ngawur kau, udah ngawur, udah lari pikiranmu bang. Makanya ini beda bang. Makanya Enggak, pemikiranmu udah lari. Kata dia di sini adalah Parakletos itu yang dia sebut apa? Roh kebenaran itu yang akan diutus. Dia yang Yesus sebut ini, kalau Yesus mengatakannya aku, perhatikan, oke? ya, kita udah nggak sepakat bang mengenai ini. Kita udah nggak sepakat mengenai ini. Abang Enggak. beda, aku beda. Sudahlah, buanglah bang. Abang Ya habis udah, waktu itu, abang habis waktu, abang lemparkan mutiara ke mulut babi itu namanya. Udahlah. Ya, Dan tadi abang sudah jelas. Silakan. Sudah. Itu udah jelas ya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia di situ harus ada nama, baru dia percaya. Padahal Sesuai saya dengan tunjukkan, keinginan dia, sesuai dengan pola pikir dia. Kenapa di situ dia di situ tidak tertulis nama Yesus? Nah, ini yang dia tidak mau. Roh kebenaran itu merujuk kepada junjungannya. Ya, kalau saya buka tadi Al-Hadid juga kata dia di situ tidak merujuk kepada Allah kok. Iya, nggak mau dia. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan debat antara Pak Ustadz dan juga apologet Kristen tentang kitab suci. Yang perlu kita pahami melalui debat ini adalah yang mana sebenarnya yang dimaksud dengan firman Tuhan. Yang tertulis di dalam kitab suci itu apakah semuanya firman Tuhan ataukah itu hanya sebagian saja yang firman Tuhan? Apakah yang disebut firman Tuhan hanyalah perkataan yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus saja? Ataukah semua mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu merupakan firman Tuhan? Teman-temanku harus pahami bahwa semua yang tertulis di dalam kitab suci, sekalipun itu yang keluar dari perkataan-perkataan nabi, perkataan-perkataan rasul, itu semua adalah firman Tuhan. Mengapa itu dikatakan firman Tuhan? Itu semua dikatakan firman Tuhan oleh karena semua hal itu dikatakan, dituliskan di dalam kitab suci adalah merupakan perintah Tuhan sendiri, adalah merupakan iluminasi dari Roh Kudus sendiri kepada setiap para nabi maupun kepada rasul untuk dituliskan dan menjadi kitab suci. Oleh sebab itu teman-temanku, ketika membaca Alkitab ataupun ketika membaca firman Tuhan, jangan pernah meragukan bahwa ada mungkin bagian-bagian yang bukan merupakan firman Tuhan, atau ada yang merupakan firman Tuhan tetapi ada yang tidak. Bukan, tetapi semua yang tertulis di dalam kitab suci semuanya wajib untuk dipercayai sebagai firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan. Karena itu teman-temanku, cintailah kitab suci, bacalah kitab suci, dan lakukanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Tuhan Yesus memberkati.